Halo teman-teman, balik lagi bersama channel saya dan kita kali ini akan mereview atau menjelaskan tentang inovasi DeFi yang sebenarnya atau hanya skema Ponzi yang dibungkus marketing canggih. Banyak orang bicara soal protokol ini karena memiliki teknologi baru, tapi sedikit juga benar-benar smart contract dan data on-chain mereka. Di video ini kita akan bahas hype, kita tidak akan bahas hype, tapi kita akan bedah total langsung 15 menit ke depan, mulai dari mekanisme teknis, tekonomics, hingga kita cek langsung dashboard pendapatannya di token terminal. Siapkan kopi kalian, ini adalah analisis fundamental dari DeFi. Nah, saya akan langsung masuk ke website saja. Nah, dari Exponential DeFi, menilai risiko DeFi dari white paper Exponential. Perkenalan, keuangan terdesentralisasi DeFi adalah gerakan revolusioner yang bertujuan untuk mendemokratisasi dan menghilangkan peran perantara dalam layanan keuangan tradisional. Dengan memanfaatkan teknologi blockchain dan kontak pintar, DeFi memungkinkan cara-cara baru bagi pengguna untuk mengakses dan menyediakan likuiditas seperti staking, pembuatan pasar, pinjaman, insentif protokol farming, dan pembagian biaya dari pendapatan protokol. Peluang-peluang baru untuk mendapatkan imbal hasil ini merupakan hal yang melekat pada blockchain dan karenanya memiliki faktor resikonya sendiri yang mengelola resiko adalah tantangan berikutnya bagi DeFi. Untuk berinvestasi lebih cerdas di DeFi, seseorang perlu memahami semua risiko dari setiap investasi DeFi. Namun, DeFi juga menghadapi beberapa tantangan yang ancaman, seperti proyek yang sangat inflasif, eksploitatif, kontrak pintar, desentralisasi yang dipertanyakan, dan penipuan. Faktor-faktor inilah yang telah menimbulkan keraguan tentang keberlanjutan dan keamanan DeFi. Dalam makalah ini, kami mengusulkan dan menetapkan kerangka kerja untuk penilaian risiko di DeFi. Di Exponential, kami menganggap risiko sebagai sesuatu yang serius. Kami percaya bahwa risiko bukanlah sesuatu yang harus dihindari, melainkan sesuatu yang harus dipahami dan dikelola. Risiko itu sulit karena detailnya sangat penting, dan hal sekecil apapun dapat menghancurkan investasi Anda. Itulah sebabnya kami tidak mengandalkan intuisi atau firasat, melainkan analisis dan riset yang cermat. Inilah cara kami melakukannya. Kami menggunakan kerangka kerja yang menanyakan semua pertanyaan relevan yang perlu dijawab sebelum berinvestasi dalam proyek DeFi apapun. Pertanyaan-pertanyaan ini mencakup aspek-aspek seperti tata kelola, tokenomics, keamanan, likuiditas, desain kontak pintar, dan lainnya. Kami melakukan riset secara detail menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif, dan kami secara objektif mengukur peluang kerugian berdasarkan data historis dan simulasi. Kami juga memantau kinerja kerangka kerja risiko kami secara berkelanjutan dan menyesuaikan atau memperbarui kriteria risiko kami. Kami berharap ini akan membantu komunitas kami memahami isu risiko yang sulit dengan lebih yakin dan jelas. Kami yakin bahwa dengan menerapkan kerangka kerja ini, kami dapat mengurangi ketidakpastian dan kompleksitas investasi DeFi serta memaksimalkan potensinya untuk pertumbuhan eksponensial. Pendekatan eksponensial terhadap risiko. Sebelum kita membahas detail kerangka kerja kami ingin memberikan berbagi pendekatan umum kami terhadap risiko di DeFi. Kami percaya bahwa risiko bukanlah konsep statis atau linear, melainkan dinamis dan multidimensi. Risiko dapat berasal dari berbagai sumber dan mempengaruhi berbagai aspek proyek DeFi, serta dapat berubah seiring waktu dan sebagai respons terhadap peristiwa eksternal. Untuk melampaui apa yang sudah jelas dan mencoba membayangkan kemungkinan terburuk prinsip rasa sakit maksimal, kami menggunakan kerangka kerja holistik yang mencakup semua kemungkinan sudut pandang dan skenario. Dengan demikian, kami dapat mengantisipasi dan mempersiapkan diri terhadap potensi risiko apapun yang mungkin terjadi di DeFi. Kami percaya bahwa risiko bukanlah konsep subjektif atau relatif, melainkan konsep objektif atau absolut dalam hal potensi dampaknya terhadap pengguna. Risiko bukan hanya soal opini, tapi juga soal fakta. Risiko ada secara objektif dan dapat diukur serta dikuantifikasi, tapi juga bergantung pada bagaimana pengguna memandang dan mengevaluasinya. Risiko bukanlah sesuatu yang dapat diabaikan atau diabaikan, melainkan sesuatu yang harus diakui dan ditangani. Oleh karena itu, kami perlu menerapkan standar kualitas yang tinggi saat mengevaluasi risiko dalam DeFi. Kami memandang DeFi sebagai infrastruktur untuk masa depan keuangan, dan kami ingin memastikan bahwa DeFi aman dan andal bagi semua orang. Akhirnya, kami menyadari bahwa risiko bukanlah konsep yang sederhana atau terisolasi, melainkan kompleks dan saling terikat. Risiko dapat muncul dari banyak faktor dan mempengaruhi banyak hasil, serta dapat berinteraksi dan berlipat ganda dengan risiko lain dan cara yang tak terduga. Oleh karena itu, kami perlu memahami kompleksitas, komposisi, dan interkoneksitas DeFi, serta memperhitungkan risiko sistem
sistemik dan risiko darurat yang mungkin timbul dari saling ketergantungan antar protokol DeFi. Kami menggunakan representasi grafis DeFi untuk menggambarkan bagaimana setiap peristiwa risiko dapat menyebar dan mempengaruhi seluruh ekosistem. Dan demikian kami dapat menghindari kejutan dan peristiwa risiko tak terduga dan berjenjang yang dapat memenuhi seluruh ekosistem DeFi. Singkatnya, inilah eksponensial terhadap risiko di DeFi. Kami yakin dengan mengikuti pendekatan ini, kami dapat lebih memahami dan mengelola risiko yang dihadapi pengguna di ruang yang berkembang pesat. Kerangka risiko eksponensial. Kerangka kerja risiko kami menangkap komposabilitas DeFi. Ini berarti kami tidak hanya merata-ratakan risiko setiap komponen dalam kumpulan likuiditas DeFi, tapi juga menggabungkan atau mengalihkannya di seluruh rantai protokol aset dan tingkat kumpulan. Ini menghasilkan skor risiko yang lebih akurat dan komprehensif untuk setiap kumpulan. Untuk mencapai komposabilitas ini, kami memperkirakan probabilitas kegagalan untuk setiap jenis risiko berdasarkan frekuensi dan tingkat keparahannya. Probabilitas risiko ini merupakan hak milik eksponensial dan akan dievaluasi ulang secara berkala. Untuk keperluan makalah ini, kami telah menetapkan risiko relatif dari 1 hingga N untuk setiap jenis risiko, dan dengan 1 menunjukkan risiko terendah dan N menunjukkan risiko tertinggi. Karena nilai numerik pasti dari skor risiko tidak diungkapkan dalam makalah ini, skala 1N hanya untuk perbandingan relatif dalam setiap jenis risiko dan tidak dimasukkan untuk dibandingkan antar jenis risiko yang berbeda. Jenis risiko ini dikelompokkan ke dalam 4 kategori utama yang menjadi dasar kerangka kerja kami. Kerja kami terdiri dari 4 komponen utama, yaitu kategori risiko, jenis risiko, skor risiko, dan peringkat risiko. Komponen pertama adalah kategori risiko, yang merupakan area risiko luas yang kami pertimbangkan dalam DeFi. Kami telah mengidentifikasi 4 kategori risiko: risiko rantai, risiko protokol, risiko aset, dan risiko pool. Setiap kategori mewakili dimensi risiko yang berbeda dalam mengaruhi investasi DeFi. Komponen kedua adalah jenis risiko, yang merupakan aspek spesifik risiko yang kami ukur dan analisis dalam setiap kategori. Kami telah menetapkan serangkaian jenis risiko untuk setiap kategori berdasarkan riset kami. Setiap jenis risiko mencerminkan fitur atau karakteristik tertentu dari protokol DeFi atau kumpulan likuiditas yang dapat mempengaruhi tingkat risikonya. Dalam setiap jenis risiko terdapat item risiko yang berkaitan dengan penilaian jenis risiko tersebut. Untuk komponen ketiga sendiri, yaitu adalah skor risiko, yang merupakan nilai numerik yang kami tetapkan untuk setiap jenis risiko berdasarkan estimasi probabilitas kegagalannya. Kami menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif untuk memperkirakan probabilitas kegagalan setiap jenis risiko berdasarkan data historis dan simulasi. Komponen keempat adalah peringkat risiko, yaitu label kualitatif yang kami berikan untuk setiap protokol atau investasi DeFi berdasarkan skor risiko keseluruhannya. Kami menggunakan skala A hingga F untuk menilai tingkat risiko keseluruhan untuk investasi DeFi berdasarkan skor risiko totalnya di semua kategori dan faktor. Kami juga memberikan perincian perangkat kategori dan faktor untuk menunjukkan kekuatan dan kelemahan setiap pool DeFi. Saya di sini ada juga risiko blockchain. Kategori risiko ini mengevaluasi beberapa baik blockchain dirancang dan implementasi untuk memberikan keamanan dan fungsionalitas kepada penggunanya. Blockchain yang aman dan fungsional harus mencegah atau memitigasi ancaman seperti serangan, bug, fork, dan gangguan. Blockchain yang tidak aman dan disfungsional dapat memaparkan penggunanya pada risiko seperti kehilangan dana, penundaan, gangguan, atau kehilangan kepercayaan. Bagian ini memberikan skor risiko keseluruhan untuk setiap blockchain berdasarkan desain dan kematangannya. Cukup sekian pemaparan dari analisis platform DeFi dengan durasi kurang lebih dari 10 menit, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Semoga dapat bermanfaat, video ini dapat bermanfaat di kemudian hari. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.